Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat saya Pak Kapolres Metro Jakarta Barat, kemudian Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dan juga Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat. Siang ini rekan-rekan, saya dan Pak Kapolres akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Ardhito Pramono ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Kabar publik melaporkan dari Jakarta Barat, konferensi pers kasus penyalahgunaan narkoba Ardhito Pramono di Polres Jakarta Barat, Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022. Musisi dan aktor Ardhito Pramono telah ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus narkoba. Mengenai hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Yang bersangkutan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kepemilikan ganja, kata Zulpan saat rilis di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis 13/1. Zulpan mengatakan polisi menangkap Ardhito Pramono pada Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dia ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Timur. Ardhito Pramono ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. 1. Zoom in wide. Perbesar. Rilis kasus narkoba Ardhito Pramono di Polres Jakarta Barat, Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022. Zulpan menyatakan Ardhito mendapat narkoba jenis ganja dengan membeli dari seseorang. Polisi sudah mengantongi identitas penjual ganja tersebut. Dalam pengejaran, tuturnya, pada saat menangkap Ardhito, polisi menemukan barang bukti berupa 2 paket ganja dengan berat bruto 4,80 gram, 1 bungkus kertas papir, 21 pil alprazolam, dan 1 handphone milik tersangka. Terkait pil alprazolam sudah ada resep dari dokter. Zulpan mengatakan Ardhito dijerat dengan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ardhito terancam hukuman penjara paling oleh tersangka dengan cara membeli kepada seseorang, ya, yang saat ini sudah kita ketahui dan masih dalam pengejaran, bahkan sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian terkait dengan kronologi singkat terkait pengungkapan kasus ini tentunya berawal dari adanya laporan dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian dilakukan penyelidikan. Hasil penyelidikannya memang mengarah kepada tersangka sering menggunakan narkotika jenis ganja. Ya, bermula dari suatu TKP di daerah Jakarta Barat, yaitu di wilayah Kebun Jeruk. Kemudian dilakukan pengembangan dan pembuntutan hingga akhirnya berakhir ya di tempat ditangkapnya tersangka, yaitu di daerah Klender, Jakarta Timur. Kemudian tersangka mengakui bahwa narkotika ini didapat dari seseorang yang kami sampaikan tadi, yang saat ini sudah kita ketahui dan masih dalam pengejaran. Kemudian hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dari kemarin hingga hari ini, diantaranya adalah hasil pemeriksaan barang bukti di laboratorium terhadap barang bukti yang diamankan ganja, ya. Ini dinyatakan positif mengandung tetrahidrokannabinoid atau ganja. Kemudian berikutnya hasil pemeriksaan urin kepada yang bersangkutan juga positif menggunakan narkotika jenis ganja. Kemudian tersangka juga pada saat diamankan sedang menggunakan narkotika jenis ganja. Dan juga yang bersangkutan juga mengakui ya mengenal ganja ini sejak tahun 2011, kemudian sempat terhenti beberapa saat
kemudian mulai aktif lagi menggunakan tahun 2020 sampai dengan tertangkap kemarin. Adapun alasan yang digunakan ataupun disampaikan tersangka dalam penggunaan narkotika jenis ganja ini adalah untuk bisa memberikan rasa tenang, ya, dan juga fokus dalam bekerja. Kemudian kepemilikan ganja ini adalah dilakukan ataupun dimiliki untuk konsumsi sendiri, jadi tidak berbagi kepada orang lain, jadi untuk dia sendiri. Kemudian barang bukti yang bisa diamankan oleh penyidik terkait dengan tindak pidana ini diantaranya adalah 2 paket plastik klip berisi narkotika jenis ganja yang memiliki berat bruto 4,80 gram. Kemudian 1 bungkus kertas pafir, kemudian 21 butir pil alprazolam. Ini ada resep dokternya. Kemudian berikutnya adalah 1 buah handphone milik tersangka. Kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka, penyidik sudah menetapkan dan mempersangkakan tersangka terkait dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yaitu pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Jadi saat ini yang bersangkutan tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Polres Metro Jakarta Barat. Mari kita berlatih bersama, kalau tidak mau pulang nama.